dari rumah aman, ya kan. Terus terjadi huru-hara dan akhirnya ada viral yang adopsi nih ya. Kalau Rasman mau adopsi Loli lah, ya seperti itu, atau Loli pengen diadopsi. Ini seperti apa sih Bang hukumnya kalau masalah persyaratan adopsi anak itu sebenarnya? Ya, adopsi anak ya, salah satunya itu adopsi anak itu sebenarnya syaratnya itu kan dia masih ada orang tua dan tercatat di dalam KK, dia sah sebagai anak kandung dari ibu NM. Jadi saya rasa susah untuk mengadopsi dan harus melalui putusan pengadilan. Dari putusan pengadilan itu baru bisa diterima apakah syarat itu benar, anak itu bisa diadopsi. Jadi bukan semata-mata dia hanya datang dan minta dia adopsi seperti itu, tidak. Jadi masih banyak persyaratan yang harus dilakukan. Kedua itu yang saya pertanyakan, ketika dari rumah aman itu dia keluar, itu harus izin orang tuanya. Kalau tidak, ya tidak mungkin. Ketika Rasman menerima seorang anak, seharusnya Rasman itu memberitahu ke orang tuanya segera bahwa anak ini sedang dalam bersama kami. Itu karena kan dia masih kecil, umur 16 tahun. Itu saya rasa itu sudah jelas sekali di perlindungan anak bahwa Rasman tidak bisa begitu saja menerima. Ada satu instansi lagi di rumah aman itu juga dia harus memberi laporan bahwa anak itu hilang. Seperti itu. Oke, Bang, tapi terkait tadi akhirnya terjadi pemukulan gitu kan di Polres gitu. Iya, benar. Satu mungkin Abang melihatnya tuh bagaimana sih dengan polemik seperti ini tuh sampai terjadi pukulan, dan apakah memang ini si pihak Rasman bersalah sampai orang tuanya sampai emosi gitu, dan apakah memang ada hukuman juga nggak sih untuk keluar dari rumah aman tanpa seizinnya gitu? Ya, bagi saya jelas kalau rumah aman itu rehabilitasi itu harus ada izin keluarga. Nomor satu itu harus ada izin keluarga. Apalagi ini anak-anak, dia keluar pun dia harus minta izin. Nah, ketika tentang pertemuan Rasman dan NM itu memang salah satunya harus ditengahi oleh mediasi atau antara sesama lawyer. Dan saya tahu sejarahnya Rasman juga tidak begitu baik. Ketika dia mediasi di beberapa kali, dia melakukan apa yang ada di dalam mediasi itu dia kabarkan, padahal sifatnya rahasia. Itu yang saya kurang setuju sama rekan seprofesi saya. Walaupun saya tidak setuju juga dia dianiaya, saya kurang setuju. Tapi kita harus ingat, ini seorang ibu dalam keadaan panas, dalam keadaan dia melindungi anaknya, tiba-tiba anaknya diambil. Rasman pun harus mengerti itu. Jadi jika terjadi clash, itu harus ada tata caranya lah di antara keduanya. Terutama kalau di sini saya salahkan Rasman karena dia profesinya sebagai advokat. Dia harus mengerti langkah-langkahnya. Dia harus memberitahu orang tuanya, dia harus fasilitaskan apa, dan dia harus memberi advokasi kepada anak muda, anak ini. Satu yang paling penting, dia tidak bisa memberi advokasi langsung karena masih ada ibunya. Gitu. Dia tidak bisa langsung, kan ada ibunya. Itu tapi dia. walaupun sang anak ini lebih memilih pihak lain nih, pihak luar dibandingkan orang tuanya, seperti apa? Masih tidak bisa. Walaupun begini, dia menandatangani surat Rasman sebagai klien, kan tidak bisa. Di bawah anak, harus orang tua yang menandatangani. Tidak bisa seorang anak menandatangani surat dan sebagainya. Itu yang saya step-stepnya harus tahu ya, Pak Rasman itu. Dong, dengan kejadian ini bisa dikatakan di rumah safe house itu peraturan atau pengawasannya kurang nggak sih Bang, sampai kecolongan dari ini? Iya, saya lihat ya karena tidak begitu ketat kan, bukan perlindungan safe house untuk saksi teroris atau yang seorang diancam diancam pembunuhan atau apa. Memang safe house-nya ini agak lenggang di sini. Memang saya tidak menyalahkan dia, saya tidak tahu kenapa bisa lolos. Itu mungkin juga nanti buat pembelajaran buat safe house-nya. Tapi ini bukan yang safe house untuk melindungi dari serangan teroris dan lain-lain. Tapi pengakuan Loli sendiri berada di safe house itu karena dia dicampuri sama penderita lainnya, sehingga seperti HIV, ODGJ. Ini apakah benar orang-orang yang di safe house itu orang-orang yang seperti itu atau bagaimana nih, atau ada beberapa tipe safe house yang mungkin yang Abang tahu? Iya, kalau setahu kami memang penderita
SIV dan segalanya itu memang dipisahkan. Memang sudah sejak lama itu di rehab atau di mana itu tidak boleh disamakan lagi karena takutnya tertular. Mengapa itu memang harus ditelusuri juga apakah memang benar dicampur atau memang ada jam-jamnya. Biasanya kan ada perpisahan antara wanita dan pria, anak-anak wanita atau yang laki-laki. Berarti memang tidak dicampur ya Bang biasanya? Biasanya tidak dicampur. Atau memang bisa by request gitu nggak sih Bang, dari misal kayak Loli gini kan dia ditaruh oleh orang tuanya di safe house, atau misal orang tuanya menitipkan ingin ini anak harus sendiri atau apa, atau sesuka memang peraturan dari safe house itu? Enggak. Mereka ada protapnya, mereka juga ada psikologi. Saya rasa tidak sebebas itu mereka membuat peraturan. Saya rasa di safe house juga sudah tertib dan sudah lama mereka melakukan. Pada nanti persidangan kan ini Lori udah masuk laporan. Nanti Ya. pastinya mekanismenya akan dibedakan dengan yang dewasa atau seperti apa? Tetap dia dianggap sebagai anak-anak umur 16 tahun. Nanti akan ada pendampingan dulu dari KPAI. Ya, pendampingan dari KPAI harusnya ada ya, kalau ada permintaan dari salah satu pihak. Sebenarnya kan dari ibunya aja sudah cukup, cuman kalau KPAI ingin ada permintaan, mereka bisa mendampingi. Tapi dalam kasus ini menurut pengamatan Abang ya, ini kan udah bergulir beberapa bulan yang dari akhir tahun lalu ya. Ya. Itu peran KPAI di sini udah cukup atau belum? Kayaknya sih belum ada. Iya. Gimana Bang? Karena KPAI itu tidak bisa mencampuri terlalu dalam. KPAI itu hanya dia memfasilitasi aja di antara dua belah pihak. Dia tidak boleh berat di kanan kiri. Terus netral ya Bang? Dia harus netral. Tapi kan mempengaruhi mental si anak juga nih Bang. Iya. Karena dia sampai emosi dan meronta-ronta sampai tidak menganggap ibunya sendiri. Ya, kalau biasanya yang KPAI kami bertemu, mereka biasanya memanggil antara anak dan ibunya, orang tua dan anak akan diperiksa keduanya, dan mereka akan memberikan solusi kepada mereka, kepada kedua yang konflik di internal. Oke, satu lagi Bang, mungkin apakah benar anak di bawah umur itu dapat dilaporkan jika memang ada pelaporan walaupun melakukan tindakan asusila lah bersama pasangannya, sama mau, apakah bisa emang menjadi Ya. pidana gitu Bang? Bisa jadi pidana kalau salah satunya itu lebih tua, umurnya lebih besar, lebih dewasa. Yang dewasa itu bertanggung jawab, dia sama aja seperti memerkosa filosofinya. Walaupun mau sama mau. Ya, walaupun sama mau sama mau. Seperti itu. Jadi memang bisa ada laporan ya. Bisa ada laporan. Karena kan kemarin sebelumnya kan dari pihak Fadel atau Rasman kan bilang mereka kan mau sama mau gitu loh. Ya. Jadi jadi susah nih untuk dilanjutkan lagi untuk penangkapan Fadel Ya. sendiri. Nah, mungkin emang benar ya. Memang dari perlindungan anak memang seperti itu. Jika ada salah satu yang lebih muda, di bawah umur, itu sama aja seperti ada bujukan dari yang tua. Tapi kalau nggak salah Fadel juga sudah cukup tua ya. Iya. Sudah. Iya, jauh ya Mas. Harusnya Fadel bisa. Saya tidak tahu kenapa kasus ini tidak diteruskan atau kami tidak tahu. Berarti memang ada ya Bang undang-undangnya dan Ada.